Kembali lagi di segmen Fundit, Fundamental Pandit bersama saya Tasya Natalia. Pada sore hari ini kita akan membahas beberapa emiten di sektor batubara yang ramai merilis kinerja kuartal 1 di tahun ini yang ternyata ada perlambatan. Tetapi mereka juga masih royal membagikan dividen. Nah, kita mau membahas lebih lanjut tentang bagaimana kinerjanya dan juga prospek dividennya. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana pergerakan harga saham. Setidaknya CNBC Indonesia kita melihat ada 3 emiten yang cukup menarik, yakni ITMG, Adaro, dan juga PTBA. Di sini untuk Indo Tambang Raya hari ini bergerak terkoreksi 0,51%, Adaro juga terkoreksi, sementara PTBA stagnan. ITMG berada di harga 24.525, kemudian Adaro 2890, dan di sini untuk PTBA harganya ada cukup volatile ya, sempat ada kenaikan tipis, tetapi ini masih cukup stagnan di 2930 sampai dengan 2940. Nah, membahas tentang kinerja ya dari 3 emiten ini yang ternyata pada kuartal 1 ini ada perlambatan. Kita mungkin lihat lebih lanjut lagi pada top line dan juga bottom line-nya. Nah, kita lihat di sini untuk ITMG pada pendapatannya atau dari sisi top line ini mencetak 489,23 juta US dollar, kinerjanya merosot 28,64%, dan ini membuat laba bersihnya juga susut ya, menjadi 61,60 juta. Jika dirupiahkan dengan asumsi kurs sekitar 16 ribuan, maka ini sekitar 900 sekian miliar rupiah ya. Dan ini juga kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023, susut sekitar 66,28%. Ini juga terjadi di PTBA, yang mana pendapatan turun lebih tipis ya, 5,52% menjadi 9,40 triliun rupiah. Ini juga membuat laba bersih PTBA ini juga turun sekitar 31,98% secara tahunan menjadi 790,94 miliar. Di sini juga terjadi pada Adaro, pendapatan turun 22% dan laba bersihnya turun 18%. Kenapa deretan perusahaan batubara ini mencatatkan penurunan pada kinerjanya? Nah, kita melihat bahwa ada korelasi dengan harga batubara yang turun. Karena sebagaimana kita tahu, di sini mereka memiliki segmen penjualan pada pendapatan itu paling banyak di batubara. Jadi ketika harga komoditas batubara itu turun, maka ini akan berdampak juga pada pendapatan yang turun, dan ini berkorelasi ke bottom line-nya. Karena kalau misalnya pendapatan turun, maka perusahaan juga ini ya sudah mengompensasi dari beban-bebannya, tapi ternyata juga tetap turun. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, harga batubara itu di peaknya tuh tahun 2022 sempat mencapai 400, tapi sekarang di kisaran 100-an. Nah, kita lihat juga bagaimana harga batubara saat-saat ini. Slide selanjutnya. Nah, kita lihat dalam grafik berikut ini ya, dari tahun 2022 di sini harga batubara ICE Newcastle itu sempat menyentuh 400 US dollar per ton. Ya memang jika kita melihat harga batubara acuan itu kan tinggi ya, 400-an. Tapi perusahaan itu tidak semuanya akan menjual di harga 400-an. Mereka pasti biasanya menjual di bawah itu. Jadi ada namanya tuh average selling price. Nah, average selling price ini biasanya lebih rendah daripada itu. Dan kita melihat trennya dalam 2 tahun terakhir ini semakin turun. Kalau kita menarik dalam jangka waktu setahun hingga penutupan perdagangan Senin itu sudah turun lebih dari 13%, dan di sini dihargai sekitar 142 US dollar per ton. Jadi bisa kita bayangkan penurunan yang cukup dalam di harga batu bara ini tentu mempengaruhi dari pendapatan suatu perusahaan. Dan ini inline juga dengan harga saham perusahaan di sektor batubara yang rata-rata memang sudah turun. Nah, tapi dengan penurunan ini apakah menjadi prospeknya menjadi suram? Tentu saja ada suatu hal lagi yang cukup menarik, yaitu dari sisi dividen ya. Karena dengan harga saham yang turun, dipengaruhi dari kinerjanya yang memang melambat. Nah, perusahaan yang masih membagikan dividen ini kalau ternyata kita hitung yield atau keuntungannya masih cukup atraktif. Bahkan beberapa menawarkan keuntungan lebih dari 5%, lebih dari bunga deposito. Jadi ini masih cukup menarik untuk kita lirik. Nah, dari 3 emiten yang kita bahas ini, kita coba lihat dalam slide berikut
kita menghitung-hitung soal dividen ya. Jadi pertama untuk ITMG, selamat mungkin bagi beberapa investor yang sudah memegang ini sudah dapat dividen karena emiten ini sudah membagikan sejak akhir April kemarin ya. ITMG membagikan dividen per lembarnya itu di 1.747. Dan kalau kita bagikan dengan harga sahamnya ketika come date ya, atau come date ini bisa kita bilang adalah periode terakhir investor mendapatkan hak dividen kalau kita beli di masa itu. Ini di harga 25.850. Jadi kalau kita bilang investor yang beli saham di masa terakhir come date, mereka masih memiliki keuntungan 6,76%. Tapi tetap perlu diingat bahwa biasanya ketika harga di come date itu kan naik tinggi. Kemudian sehari setelahnya waktu ex date ini biasanya harga sahamnya cenderung turun. Jadi kita tetap perlu mewaspadai dividen trap ya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di PTBA, PTBA ini juga baru saja merilis jadwal untuk pembagian dividen ya, dan periode come date-nya masih belum terlewati, kalau tidak salah sekitar tanggal 20 Mei ini. Jadi ini cukup menarik untuk kita lirik karena ini menawarkan yield yang cukup besar juga. Untuk per lembarnya, PTBA ini menawarkan Rp397,71. Dan kalau kita kalkulasikan berdasarkan harga hari ini yang sempat tercetak di 29.30, akan mendapatkan keuntungan dividen sebesar 13,57%. Gampangnya begini, kalau kita beli di harga 29.30, maka kita akan mendapatkan keuntungan tunai 13,57%. Tetapi tadi yang sempat dibilang ya bahwa risiko dividen trap masih akan menyelimuti juga. Jadi kita perlu mengantisipasi setelah tanggal 20 Mei risiko penurunan juga masih bisa terjadi. Jadi lebih baik jika kita punya harga di bawah ini, tentu keuntungan masih akan tinggi ya, dan kita perlu mengantisipasi jika risiko berbanding impas, maka kita juga perlu siap-siap untuk mengamankan keuntungan kita. Nah, kemudian Adaro. Nah, Adaro ini ada beberapa poin yang perlu dicatat karena perhitungan ini menggunakan asumsi CNBC Indonesia, mengingat Adaro ini belum melakukan RUPS ya. RUPS ini akan tepat dilakukan esok hari tanggal 15 Mei ini, dan kita mengharapkan juga adanya pembagian dividen dari laba bersih tahun 2023 yang tentu menjadi mata acara yang akan diulas. Nah, membahas tentang dividen Adaro, ternyata Adaro ini sudah membagikan dividen interim pada akhir tahun 2023 sekitar 200 per lembarnya. Jadi kalau kita mengambil kalkulasi menggunakan payout ratio sekitar 50% dan dikurangi dengan dividen interim, kita akan mendapatkan sisanya yakni sekitar 195 per lembar sahamnya. Baratnya kalau kita beli saat ini, kita sudah melewati dividen interim, kita tidak bisa menerimanya, tapi kita masih akan mendapatkan dividen final senilai 195 dengan asumsi DPR 50%. Dan kalau kita menghitung keuntungannya berdasarkan jika kita beli saham hari ini ya, di 14 Mei ini di Rp2.900 per lembar, maka kita akan mendapatkan yield 6,72%. Jadi mungkin yang bisa kita watch ada di PTBA dan Adaro ini yang masih berlangsung dan masih kita perlu watch juga RUPS-nya. Jadi masih cukup menarik ya, walaupun ada perlambatan kinerja, tapi ketika harga sahamnya turun ternyata ini juga mengikuti dari yield dividen yang masih cukup atraktif. Jadi kesimpulannya adalah sektor batubara ini masih akan mendapatkan pemanis dari dividen, namun kita tetap perlu juga mengantisipasi risiko dividen trap yang mengikuti ketika ada risiko penurunan dari harga saham waktu ex date. Sekian dari saya kembalikan ke Sasa.